adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Wah, kakak kurang dengar. Kakak ulang ya sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu ya untuk kita semua. Ingat, meskipun kita ada di rumah, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan kita. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kakak mengajak adik-adik untuk mempersiapkan hati, mempersiapkan Alkitabnya, dan mempersiapkan kolektor untuk persembahan nanti ya. Oke, selamat beribadah. Nah adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi lagu pujian dari Terbit Matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan mulut yang penuh pujian. Sebab kasih karunia-Mu yang melimpah dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus, yang menganugerahkan kepada kami keselamatan. Besar dan ajaib perbuatan tangan-Mu dan selalu baru. Maka layakkanlah kami
menaikkan kidung yang baru bagimu. Ya Roh Kudus, pandulah kami dalam ibadah ini, sehingga layak menjadi pujian kemenangan kami bagimu. Kiranya kami selalu diajari mengangkat pujian baru bagimu selama hidup kami. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, adik-adik, sekarang mari kita dengarkan titah pertama dan titah kedua. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan dari Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita ulangi ya. Yohanes 20 ayat 21a. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Adalah sukacita di hatiku ada sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita,
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu ini adalah Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah pujian bagi Tuhan karena sukacita atas kuasa kebangkitannya telah menang dan hadir atas hidup kita. Sekarang, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kalau kami boleh kembali beribadah dan akan belajar firman Tuhan. Pimpin dan kuasai hati kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang mari buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari membacanya bersama. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Adik-adik, kita telah membaca tadi dari Yohanes, dan di situ tertulis murid-murid pada waktu malam berkumpul di suatu tempat bersama-sama, tetapi mereka berkumpul dalam rasa takut, dan mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Adik-adik, di tengah ketakutan itu, Yesus hadir di tengah-tengah murid dan berkata, "Damai sejahtera" kepada murid-murid. Setelah mengatakan damai sejahtera, Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku dan bekas tombak di lambungnya. Adik-adik, Yesus ingin memberitahukan kepada murid-murid bahwa betullah ia yang hadir adalah Yesus yang murid-murid kenal. Yesus yang disalibkan dan yang telah disaksikan oleh murid-murid saat itu hadir bersama-sama dengan murid-murid. Ketika murid-murid melihat bagaimana Yesus hadir, maka mereka sangat bersuka cita. Damai sejahtera dari Yesus menghilangkan semua ketakutan dan menghadirkan sukacita di tengah-tengah murid. Adik-adik, adakah adik-adik tahu apa arti damai sejahtera itu? Adik-adik, kakak akan menceritakan sebuah lukisan tentang damai sejahtera. Alkisah, ada seorang raja yang ingin tahu bagaimana lukisan damai sejahtera. Lalu ia memanggil seluruh pelukis yang ada di negerinya untuk melukis sebaik-baiknya apa itu damai sejahtera. Lalu adik-adik, dari semua lukisan yang dikumpulkan ada 3 yang terbaik. Mari kita lihat. Lukisan yang pertama adalah sebuah lukisan tentang suasana di danau. Di danau itu ada air yang jernih, yang biru, dengan matahari yang bersinar cerah, dan air yang tenang, dan banyak ikan yang ada di dalam danau itu. Pemandangannya sungguh luar biasa. Di tengah danau ada sebuah perahu, dan ada seorang yang sedang memancing di dalamnya sambil menikmati pemandangan danau yang indah. Lukisannya bagus sekali ya adik-adik. Tapi apakah ini arti damai sejahtera? Lalu raja mengamati lukisan yang kedua. Di lukisan yang kedua ada sebuah pemandangan pedesaan.
Di situ dilukiskan desa yang asri, yang sejuk dengan matahari bersinar dengan hangat dan banyak pepohonan yang ada tumbuh di sekitar desa itu. Di bawah sebuah pohon ada 2 orang sedang duduk sambil bercakap-cakap. Mereka menikmati pemandangan desa dengan suasana yang sangat menyenangkan. Adik-adik, apakah itu arti damai sejahtera? Raja belum puas melihat lukisan yang kedua. Lalu ia mengamati lukisan yang ketiga. Di lukisan yang ketiga ini, ternyata pelukisnya menggambarkan sebuah batu karang yang ada di tengah-tengah lautan. Tapi lautannya sedang bergelora, ombaknya tinggi, lalu ada angin topan yang sedang menerpa dan gelap sekali langitnya. Tapi adik-adik, di dalam batu karang itu terdapat sebuah lubang kecil, dan di dalam lubang kecil itu ada sebuah sangkar burung pipit, dan burung pipit itu sedang duduk sambil bersiul-siul di dalam lubang batu karang, walaupun sekitarnya sedang riuh reda karena ada topan badai. Akhirnya Raja pun mengerti dan memilih lukisan ketiga menjadi lukisan yang tepat dalam menggambarkan damai sejahtera. Nah, adik-adik, itulah arti damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita, diberikannya dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Sama seperti ketika murid-murid mengalami ketakutan, disitulah Yesus menghadirkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang berasal dari Yesus adalah damai sejahtera yang diberikan karena kuasa kebangkitannya telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Luar biasa ya adik-adik, dan ketika damai sejahtera dihadirkan di tengah murid-murid, hilanglah semua ketakutan dan diganti dengan sukacita. Itulah adik-adik damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kakak dan juga kepada adik-adik. Adik-adik, kembali kepada teks kita di Yohanes. Sekali lagi, Yesus mengatakan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Lalu Yesus meneruskan lagi apa yang menjadi perintah Bapa kepada Yesus. Kata Yesus, seperti Bapa telah mengutus aku dan sekarang Yesus mengutus murid-murid. Adik-adik, perintah pengutusan ini bukan hanya berhenti kepada murid-murid, tapi kepada kita semua, kepada kakak dan juga kepada adik-adik. Kita diutus untuk memberitakan damai sejahtera. Apa ya kabar damai sejahtera yang harus kita beritakan? Kabar damai sejahtera yang kita beritakan adalah tentang Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita. Ia yang telah dikuburkan dan ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga barang siapa yang percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat, maka ia akan memperoleh damai sejahtera dari Yesus. Adik-adik, ketika kita diutus untuk bersaksi, meneruskan damai sejahtera kepada orang lain, sama seperti murid-murid, Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita yang memampukan kita meneruskan damai sejahtera kepada orang lain. Dan damai sejahtera yang kita teruskan itu akan membawa sukacita, sehingga dimanapun kita berada, kesaksian kita menjadi sukacita bukan hanya bagi kita, tetapi pada semua orang yang ada di sekitar kita. Maukah adik-adik meneruskan berita sukacita ini? Adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa sukacita yang ada di hati kita bersumber hanya dari damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua. Adik-adik, setelah kita bersukacita, sukacita itu harus kita bagikan lewat kesaksian. Kesaksian kita bisa kita berikan kepada orang di sekitar kita melalui tutur kata kita, melalui perilaku kita yang menjadi berkat. Dan terlebih karena minggu ini adalah minggu kantate, maka puji-pujian kita kepada Tuhan akan menjadi kesaksian hidup kita. Adik-adik, walaupun
Kakak dan adik-adik di rumah dan berbakti dari rumah masing-masing, tetaplah kita berkantate, nyatakan sukacita kita kepada Tuhan melalui puji-pujian. Adik-adik, mari sama-sama memuji Tuhan dan tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Karena minggu ini adalah minggu kantate, maka aktivitas kita minggu ini adalah menyatakan kantate kita atau pujian kita kepada Tuhan. Setiap adik-adik dari kelas A sampai kelas D, mari kita merekam video pujian kita. Satu lagu yang membuat kita sukacita, rekamlah itu dan kirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak tunggu ya adik-adik pujian kantate kalian. Shalom. Sekarang, mari kita kumpulkan persembahan kita. Sekolah minggu dengan bercempaka putih yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri kebaktian online ini, mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami untuk mendengarkan firman Tuhan melalui kesetiaan guru-guru sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Hadirlah Tuhan dalam kekhawatiran kami, seperti kekhawatiran murid-murid-Mu menantikan Engkau. Berilah kami damai sejahtera dan sukacita. Bapa yang penuh kasih, tadi kami telah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini menjadi dupa yang harum bagi sekolah minggu. Bapa yang penuh perhatian, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona COVID-19. Hadirlah Tuhan, berikan kepada mereka kesembuhan, keselamatan dan kesejahteraan. Demikian juga negara dan bangsa Indonesia. Tuntun kami untuk tetap bekerja sama, bergotong royong, dan patuh pada aturan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Untuk para medis, berikan mereka kekuatan, kesetiaan, kesabaran, dan kesehatan untuk melayani melalui pengobatan yang mereka lakukan. Bapa yang setia, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di KP Cempaka Putih yang sakit dan yang pemulihan. Berikan mereka kekuatan dan kesembuhan melalui pengobatan yang mereka terima dan lakukan. Demikianlah doa kami ini, kami sampaikan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasumani. O Yesus Hasumani, anami aganu, pasada uru nami asitorang ganu. Sing buat dalam nami salahkan torsa, dopama seman nami torang age huja.
Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Untuk semua aktivitas yang sudah diinformasi sama Kak Glo, jangan lupa dilakukan ya. Oke, demikian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye.